Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Husni Ma'arif, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang birokrasi yang ada pada kerajaan Majapahit. Jadi sebelum kita membahas tentang birokrasi yang ada pada dalam kerajaan Majapahit, kita harus perlu tahu dulu bahwa birokrasi ini merupakan suatu sistem penting dalam sebuah negara, baik itu negara tradisional maupun negara yang sifatnya modern. Sebab kenapa? Sebab di dalam birokrasi ini ditemukan adanya prinsip hierarki, di mana sebuah jabatan itu merupakan sebagai kontrol komunikasi yang dianggap untuk membangun atau yang dibangun untuk membangun tatanan ketertiban. Jadi untuk eksistensi dari birokrasi itu sendiri adalah sebagai konsekuensi logis dari tugas negara atau sebuah pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Ya, walaupun mungkin untuk sebagian orang birokrasi ini dimaknai dengan sebagai prosedur yang berbelit-belit, bahkan dianggap menyulitkan dan menjengkelkan. Akan tapi kita tidak bisa menafikan pendapat dari sebagian orang lain, yang mana sebagian orang lain ini masih beranggapan bahwa birokrasi ini baginya adalah sebuah upaya di mana untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat yang ada dalam suatu negara itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa mengenai tentang birokrasi ini sendiri, itu terdapat dua pendapat atau dua pandangan, di mana pandangan pertama atau pendapat pertama yaitu mereka yang berpikiran positif mengenai birokrasi ini, di mana mereka meyakini bahwa birokrasi ini merupakan sebuah keniscayaan seperti itu. Sedangkan untuk mereka yang berpandangan atau berpendapat negatif mengenai birokrasi ini sendiri, jadi mereka ini menganggap bahwa birokrasi ini adalah sebuah penghalang untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, untuk itu mereka meyakini bahwa seharusnya birokrasi ini dihilangkan saja seperti itu, atau ya ditiadakan. Oke, kita masuk pada pembahasan awal, yaitu tentang birokrasi tradisional pada kerajaan Majapahit. Di sini sedikit kita tarik ke belakang, bahwa mengapa kok kita membahas tentang kerajaan Majapahit, karena perlu diketahui bahwa kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan kuno yang mana dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pada pemerintahan dan birokrasinya yang ada di dalam kerajaan Majapahit. Kita tahu puncaknya atau masa keemasan pada kerajaan Majapahit yaitu pada pemerintahan Hayam Wuruk. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada masa itu kerajaan Majapahit ini sudah memiliki susunan pemerintahan dan sarana birokrasi yang teratur. Untuk itu dari bahan-bahan keterangan yang ada itu dapat disimpulkan bahwa
struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit ini selama perkembangan sejarahnya itu tidak banyak berubah. Sebagian besar sumber tentang masalah ini berasal dari zaman keemasan Majapahit. Jadi bisa dikatakan bahwa sebelum masanya Hayam Wuruk, susunan pemerintahan ini sudah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya gitu. Dan kemudian ketika masa atau pemerintahan Raja Hayam Wuruk, susunan pemerintahan dan birokrasi ini tidak banyak berubah gitu. Untuk itu maka ya tidak heran bahwa ketika pada masa kerajaan Hayam Wuruk ini Majapahit itu semakin mengalami masa keemasan. Perlu diketahui bahwa struktur pemerintahan yang terdapat dalam kerajaan Majapahit ini itu mencerminkan adanya birokrasi yang bersifat teritorial dan desentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Hal ini karena adanya pengaruh yang bersifat kosmologi. Jadi gambarannya kerajaan Majapahit ini diibaratkan sebagai replika dari jagat raya, dan raja yang memimpin atau raja yang bertahta itu disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru. Nah, jika dilihat dari prasasti Tuhanaru, di situ dijelaskan bahwa diibaratkan juga kerajaan Majapahit ini dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan Raja Jayanegaranya sebagai Wisma Watara dan Rage Mapatih sebagai Pranala. Sedangkan untuk Mandala Jawa itu diibaratkan sebagai punpunannya. Madura dan Tanjung Pura diibaratkan sebagai angsanya. Karena raja dianggap sebagai dewa, maka secara otomatis dia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Akan tetapi dalam pemerintahannya, raja ini dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi, di mana dengan menjadikan putra-putranya atau kerabat-kerabat kerajaan untuk menduduki posisi-posisi pejabat tersebut. Untuk susunan struktur pemerintahan dalam kerajaan Majapahit ini, yaitu ada beberapa susunan, ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu puncak pimpinan, di mana puncak pimpinan ini diisi oleh satu orang, yaitu raja yang bertahta pada waktu itu, yang disebut juga dengan Prabu. Yang kedua yaitu dinamakan dengan Dewan Raja, yang mana isi atau anggota dari Dewan Raja ini sendiri yaitu hanya seputar keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adiknya si raja, dan seperti itu. Selain Dewan Raja, yaitu ada juga yang disebut dengan Mahamantri, yang mana Mahamantri ini merupakan pejabat tinggi lainnya yang membantu raja. Ada juga yang namanya Rakyat Mantri Ripakirakiran, yang mana kedudukan ini yaitu merupakan posisi pejabat tinggi yang merupakan sebuah dewan menteri yang fungsinya sebagai badan pelaksanaan pemerintah. Ada juga yang bertugas dalam menjalankan keagamaan atau yang diperintahkan untuk seputar keagamaan, yaitu bernama Dharmadhyaksa, yang mana ini diisi oleh pejabat tinggi yang tugasnya
menjalankan fungsi yurisdiksi dari keagamaan. Ada juga pemerintahan lainnya yang bergerak seputar atau yang menjabat pada setingkat sipil dan militer, ya, yaitu yang pertama seperti Tumenggung, yang bisa dikatakan sebagai panglima tertinggi. Dia yang mengurus semua kepentingan, maksudnya dia yang mengurus kepentingan rakyat dan juga mengurus hak prerogatif raja dan juga menjauhkan kejahatan, dan seperti itu tugasnya Tumenggung. Kemudian ada juga yang disebut dengan Demung. Demung ini bisa dikatakan sebagai pengurus rumah tangga raja, yang mana tugasnya yaitu untuk mengurus, terutama mengurusi acara dan pesta yang raja selenggarakan, baik itu di luar atau di dalam istana, seperti halnya mengurus tentang pertunjukan seni, perburuan, mencari ikan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang disebut dengan Kamuruhan. Kamuruhan ini bisa dikatakan sebagai ketua perwakilan. Selain itu juga ada yang disebut dengan juru pengalasan, yang tugasnya untuk menggerakkan dan mengorganisir pasukan 12 atau 12 tingkatan seperti itu. Dan juga ada juga yang disebut dengan Rangga atau Ronggo, yang mana Ronggo ini merupakan pembantu raja, tapi dalam ranah gelanggang. Jadi yang disebut dengan Rangga ini bisa dia bisa atau ahli dalam memainkan pedang atau dalam bertarung, seperti itu. Mungkin cukup sekian mengenai sekilas tentang birokrasi yang ada pada Kerajaan Majapahit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.